Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun kita masih dalam keadaan belajar online. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah anak-anakku, dalam pertemuan ini, pertemuan ketiga di mata pelajaran PPKN, silahkan kalian absen dulu. Setelah absen, kalian persiapkan buku paketnya, alat tulisnya ya. Dan dalam kesempatan ini ibu akan membahas tentang permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, di mana prinsip persatuan dan kesatuan ada di antaranya, yaitu yang pertama ada prinsip Bhinneka Tunggal Ika ya. Di sini kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan adat istiadat ya. Yang kedua, prinsip nasionalisme Indonesia, di mana kita merupakan paham yang mencintai tanah air, adanya kesiapsiagaan dari warga negara untuk membela tanah airnya. Yang ketiga, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab terhadap dirinya, sesamanya, dan dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, prinsip wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang merupakan satu kesatuan ideologi. Dan yang kelima, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi ini dengan adanya semangat persatuan Indonesia yang kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia di era reformasi saat ini ya. Itu pertemuan yang kemarin. Sekarang kita akan belajar tentang permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Kekayaan bangsa Indonesia akan keberagaman merupakan suatu hal yang harus dijadikan dorongan bagi masyarakat untuk memahami keberagaman di Indonesia yang meliputi suku, bangsa, agama, budaya, adat istiadat, bahasa daerah, pandangan politik, dan golongan ya. Keberagaman masyarakat Indonesia ini meliputi suku, agama, budaya ini, yaitu di mana bangsa kita itu disebut sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman yang beda dengan negara yang lain. Yang pertama, keberagaman suku bangsa, di mana keberagaman suku bangsa tersebar di Indonesia merupakan warisan sejarah bangsa. Persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh faktor geografis, perdagangan laut, dan kedatangan para penjajah di Indonesia ya. Ini waktu kelas 7 kita sudah membahas ya faktor penyebab keberagaman. Jadi antaranya faktor penyebab keberagaman suku itu adalah faktor geografis, adanya perdagangan laut, dan kedatangan para penjajah ke Indonesia. Ini yang menyebabkan keberagaman suku. Sehingga walaupun kita memiliki suku bangsa yang beraneka ragam, kita tetap satu bangsa, tanah air, dan bahasa, yaitu Indonesia ya. Yang kedua, adat istiadat merupakan peraturan tentang perbuatan manusia yang lazim dilakukan sejak zaman nenek moyang dan diikuti oleh keturunannya. Jadi adat istiadat ini turun temurun. Jadi dulu dilakukan oleh nenek moyang kita ya, yang relatif turun temurun dari generasi ke generasi, yaitu ya sebagai warisan nenek moyang, sehingga
Ini sangat kuat sekali integrasinya dengan pola-pola perilaku dalam masyarakat ya. Di Indonesia ada 19 lingkaran hukum adat ya. Ada 19 lingkaran hukum adat yang diklasifikasikan, yaitu diantaranya ada adat Aceh, Gayo, ada Minangkabau, Sumatera Selatan, Melayu, Bangka Belitung, Kalimantan, Minahasa, Gorontalo, Toraja, Sulawesi Selatan, Ternate, Ambon, Timor, Irian Jaya, Bali dan Lombok, Jawa, Yogyakarta dan Jawa Barat ya. Itu 9 lingkaran hukum adat atau suku bangsa yang dikemukakan oleh Mr. Van Vollenhoven ini ya. Ini merupakan sistem lingkaran hukum adat yang dimana di sini bangsa Indonesia memiliki kekayaan adat istiadat yang beraneka ragam dari berbagai daerah di seluruh Nusantara. Daerah yang memiliki setiap suku bangsa ini memiliki adat istiadat dan ciri khas masing-masing yang berbeda antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain. Hal ini nampak dari keanekaragaman budaya daerah seperti misalnya dari rumah adat, pakaian adat, senjata tradisional, alat musik tradisionalnya, lagu-lagu, tarian daerah, makanan, kerajinan, upacara adat atau sistem kekerabatan seperti misalnya adat istiadat di Jawa Barat ya. Adat istiadat Jawa Barat, rumah adatnya adalah rumah joglo misalnya ya. Pakaian adatnya kebaya sama kampret, senjata nasionalnya kujang, alat musiknya angklung ya. Lagu-lagu daerahnya misalnya ada Manuk Dadali, ada Tokecang ya. Tariannya ada tarian Jaipongan ya. Makanan khasnya Jawa Barat itu ada combro, ada deblo ya, makanan khasnya itu. Ada karedok itu kan. Kerajinannya ada keramik gitu kan. Upacara adat ada ya, sistem kekerabatannya ada silih asah, silih asih, silih asuh ya. Itu misalnya contoh dari adat istiadat Jawa Barat misalnya ya. Dan ini ada beberapa daerah wilayah Indonesia yang memiliki sistem kekerabatan yang masih kuat dianut oleh masyarakat. Sistem kekerabatan tersebut diantaranya ada yang disebut dengan parental. Parental ini adalah sistem kekerabatan menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, yaitu dari pihak ayah atau ibu. Kedudukan laki-laki dan perempuan sama. Misalnya ini terjadi di daerah Aceh dan Jawa Barat di kita. Ya, misalnya di Jawa Barat kita di Purwakarta. Ini kita menganut kekerabatan parental. Jadi antara ibu dengan posisi laki-laki dengan perempuan itu sama kedudukannya ya. Itu tidak ada yang lebih kuat, tidak ada ya. Yang kedua ada patrilineal. Ini sistem kekerabatan patrilineal ini menarik garis keturunan dari pihak bapak sehingga kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan ya. Jadi kedudukan laki-laki lebih dari perempuan. Misalnya ini terjadi di daerah Palembang dan Batak ya. Yang ketiga ada garis kekerabatan matrilineal. Kalau matrilineal ini sistem kekerabatan di mana menarik garis keturunan dari pihak ibu. Jadi kedudukan perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Misalnya ini terjadi di daerah Minangkabau atau Padang ya itu. Jadi perempuan bisa membeli laki-laki gini ya. Ada peribahasa perempuan lebih kuat daripada laki-laki itu di Padang seperti itu ya, di Minangkabau seperti itu. Itu 3 garis kekerabatan keturunan yang ada di Indonesia ya. Yang ketiga agama ya. Yang ketiganya agama, keberagaman agama.
Ini agama merupakan satu hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Faktor penyebab keberagaman agama yaitu letak geografis dan latar belakang sejarah ya. Jadi agama itu yang mempengaruhi keberagaman agama itu yaitu letak geografis Indonesia dan latar belakang sejarahnya ya, di mana di Indonesia pemerintah menetapkan ada 5 agama dan 1 kepercayaan. Ada agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan 1 kepercayaan yaitu Konghucu. Ini adalah agama yang resmi yang bisa dianut oleh penduduk Indonesia. Ya, setiap warga negara berhak memilih agamanya ya. Pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia menjadi satu kekuatan bagi tumbuhnya persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam kehidupan masyarakat, keberagaman ini sepenuhnya menjadi satu kekuatan tanpa menjadi pemicu terjadinya perselisihan dalam masyarakat. Sehingga pengaruh ini ada yang berpengaruh positif, dampaknya itu ada yang berdampak negatif. Kalau yang berdampak positif yang timbul dari keberagaman Indonesia antara lain terciptanya integritas nasional, menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan golongan, dan dapat memperkaya khazanah budaya bangsa. Itu dampak positifnya. Jadi dengan keberagaman di kita itu menjadikan ciri khas bangsa kita, menjadi ciri bagi bangsa Indonesia dan memajukan pergaulan kita sehingga negara kita bisa dikenal oleh negara-negara lain ya. Sedangkan kalau dampak negatifnya terjadinya konflik, muncul sikap primordialisme ya, seperti sikap primordialisme itu sikap pandangan yang berpegang teguh pada hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan maupun segala sesuatu yang ada di lingkungan pertamanya. Jadi saya pertama itu mengenal ini, jadi tidak mau berubah. Itu primordialisme itu seperti itu. Sedangkan sikap etnosentrisme itu di mana suatu pandangan menganggap bahwa suku bangsa sendiri lebih unggul daripada suku bangsa lain, itu ya, itu negatif, sangat berdampak negatif seperti itu. Jadi orang Sunda, kita mah orang Sunda, bahwa Sunda kebudayaan Sunda itu, Jawa Barat itu lebih hebat, itu seperti itu misalkan, sehingga fanatik ya, timbullah fanatik itu kan, timbul adanya rasa fanatisme yang berlebihan. Jadi menganggap bahwa diri kita itu lebih dari negara lain, dari orang lain, atau menganggap bahwa kita itu merasa lebih dari yang lain ya. Itu pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia. Jadi pengaruhnya ada yang positif, ada yang negatif ya. Itu saja anak-anak pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Walaupun kita belajar jarak jauh, tapi kita tidak mengurangi kewajiban kalian sebagai pelajar, hak kalian memperoleh pengajaran, kewajiban kalian melaksanakan pengajaran, dan ibu juga kewajiban melaksanakan pekerjaan ibu ya. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan bisa bermanfaat, dan setelah ini kita lanjutkan dengan adanya kuis. Silahkan nanti kerjakan kuisnya seperti biasa, dikerjakan dan harus selesai di saat ini juga ya, di jam pelajaran ini juga. Dan ibu pesan kepada kalian, jaga diri kalian, jaga kesehatan kalian ya, jangan sampai kalian itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jaga sikap kalian, taati tata tertib yang ada di sekolah ya. Mungkin itu saja dari ibu. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.